Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini akan menjelaskan jawaban latihan soal yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang lalu. Masih ada yang menjawab dengan jawaban yang salah. Oleh karena itu, Ibu akan menjelaskan jawaban yang benarnya. Perhatikan ke sini. Ke slide ini ada 6 buah hambatan yang dirangkai secara seri dan paralel. Yang ditanyakan adalah berapa hambatan penggantinya, itu yang A. Nah, untuk mencari hambatan pengganti dari 6 buah hambatan ini, maka kita harus perjelas dulu hambatan ini mana seri dan paralel, karena nggak ada persamaan untuk menyelesaikan secara sekaligus rumus seri dan paralel. Ada juga secara seluruhnya, tapi kita harus selesaikan satu persatu, seri dulu kemudian paralel, atau sebaliknya paralel dulu atau seri dulu. Nah, yang paling mudah untuk menyelesaikan ini dari gambar ini, kita selesaikan secara seri dulu. Nah, ini R2 kalau kita lihat dengan R3 dan R4 adalah susunannya ada seri, ya, seri. Oleh karena itu 3 buah hambatan ini kita ganti menjadi 1, ya. Jadi kalau seri tinggal tambah 3 tambah 4 tambah 5 jadi 12. Kalau 3 buah hambatan ini sudah diganti menjadi 1, maka gambar rangkainya akan berubah seperti ini, ya. Jadi yang 3 berubah jadi 1, 12, kemudian ini R1 yang 4 ohm, kemudian yang ini R6 2 ohm, kemudian ini adalah R5 1 ohm. Nah, R1 dengan R pengganti yang tadi seri itu, kalau kita lihat gambar rangkaian ini ada paralel, maka kita selesaikan. Yang 2 hambatan ini ganti menjadi 1 secara paralel. Ya, kalau paralel itu dibagi 1 per R paralel sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 12. 1 per 4-nya dari mana? Dari R1. Kemudian 12 dari sini, dari yang diganti yang tadi 3 buah hambatan. Kemudian disamakan penyebutnya 12 sehingga diperoleh R paralel itu sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3 ohm. Nah, yang R1 dan R12 ini kita ganti menjadi 1 yang nilainya 3 ohm. Nah, kalau dibuatkan gambar rangkaian adalah seperti ini. Nah, kemudian ini masih ada 3 buah hambatan. Nah, ketiga buah hambatan ini adalah seri. Jadi R6 dengan 3 ohm, kemudian R5 adalah seri. Maka ketiga buah hambatan ini kita ganti menjadi 1. Nah, penyelesaiannya secara seri, karena ini rangkaiannya seri, maka R6 itu adalah 2, kemudian ini 3 ohm, kemudian ini R5 adalah 1. Jadi kalau digabungkan menjadi 6 ohm. Jadi jawabannya untuk jawaban yang A itu berapa hambatan penggantinya adalah 6 ohm. Kesimpulannya, dari 6 buah hambatan pengganti ini kita ganti sehingga menjadi 1 buah hambatan, tapi nilainya berubah menjadi 6 ohm. Nah, itu jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B, berapa arus total? Untuk mencari arus total sama dengan kita gunakan hukum Ohm, ya. Dari hukum Ohm itu R sama dengan, ya, Pi per I, ya, Pi per I, sehingga I sama dengan Pi dibagi R. Nah, untuk total ini berarti R-nya, ya, Pi-nya berarti Pi yang total. Yang 12 volt ini adalah tegangan listrik yang mengalir pada seluruh rangkaian. Berarti V totalnya ada 12. Kemudian hambatannya ada hambatan total yang digabung tadi menjadi 1, 6. Sehingga arus totalnya adalah 2 ampere. Itu jawaban yang B. Kemudian jawaban yang C, berapakah kuat arus yang mengalir pada hambatan pada arus ke-1? Arus ke-1 itu ada arus yang mengalir dari titik A sampai titik B atau pada hambatan 4 ohm atau R1, ya. Nah, untuk mencari berapa arus yang mengalir pada arus ke-1, kita harus mencari dulu berapa tegangan listrik yang mengalir pada hambatan ke-1 atau pada hambatan 4 ohm. Nah, untuk mencari berapa tegangan listrik yang mengalir pada hambatan ke-1 atau pada titik A sampai titik B, kita lihat dulu ke
penjelasan sebelumnya. Nah, kita lihat yang ini ya, kita lihat yang ini, yang pada hambatan ini. Nah, ini 3 ohm itu adalah merupakan gabungan dari hambatan yang 4 ohm, 3 ohm, kemudian yang ini 4 ohm dan 5 ohm. Di mana rangkaiannya adalah seri, berarti arus listrik yang mengalir pada hambatan 3 ohm sama dengan arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm sama arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm ini sama dengan arus yang mengalir pada hambatan ke-6 sama dengan arus yang mengalir pada hambatan ke-5 dan sama dengan arus yang mengalir pada keseluruh rangkaian ini. Atau bisa Ibu tulisan arus ke-6 sama arus ke-5 sama dengan arus paralel. Arus paralel ini yang 3 ohm. Yang 3 ohm ini arus yang hambatan secara paralel, berarti arus paralel sama dengan arus total. Tapi tegangan listrik di hambatan ke-6 tidak sama dengan tegangan listrik pada 3 ohm, tidak sama dengan tegangan listrik pada hambatan ke-5. Kenapa? Karena ini rangkaiannya seri, jadi tegangan listriknya berbeda. Oleh karena itu, untuk mencari berapa arus yang mengalir pada hambatan ke-1 ini, kita harus mencari dulu tegangan listrik yang mengalirnya. Nah, jadi tegangan listrik yang mengalir pada hambatan ke-1 itu sama dengan tegangan arus pada 3 ohm. Kenapa pada 3 ohm? Karena antara yang 4 ohm dengan yang 3 ohm itu paralel. Ya, kalau paralel tegangan listriknya sama. Nah, untuk mencari tegangan listrik paralel atau tegangan listrik pertama sama dengan arus total dikali arus paralel. Ya, karena ini tegangan listrik paralel berarti arusnya harus paralel. Hambatan listrik paralel. Arus totalnya 2, tegangan listrik paralelnya 6 volt. Jadi arus pertama yang mengalir pada hambatan ke-1 atau arus yang dari titik A sampai titik B itu sama dengan I1 ya, atau V paralel 6 volt dibagi dengan arus hambatan pada 4 ohm, jadi sama dengan 1,5 ampere. Jadi kita sudah jawab nih I1, selanjutnya kita jawab I2. Untuk mencari I2 itu sama dengan pi paralel atau pi 2 ya, pi paralel atau arus yang mengalir pada hambatan kedua ini nih sama dengan arus yang mengalir pada hambatan ketiga, sama dengan arus yang menghambat kawan 5, itu sama dengan tegangan listriknya ya sama dengan pi 2 pi paralel yaitu 6 volt dibagi dengan hambatannya, hambatan yang kedua, ketiga, keempat, karena kita menggunakan tegangan listriknya adalah tegangan listrik yang paralel. Jadi 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 ampere. Itu jawaban untuk arus yang kedua. Kemudian berapakah tegangan listriknya antara A dan B? Karena kita sudah tahu tegangan arus listrik yang mengalir dari A ke B itu adalah 1,5 ampere, maka tegangan listrik yang mengalir dari A ke B atau tegangan listrik AB, BAB itu disebut dengan IAB atau IAB ini ada I1 ya sama dengan I1 dikali RAB. RAB-nya itu 4 ohm. Jadi 1,5 kali 4 sama dengan 0 volt. Itu soal yang pertama. Soal yang berikutnya. Nih, berapakah hambatan pengganti antara titik A dan D? Ini hambatan pengganti antara A dan B. Berarti yang terhubung itu adalah A dan B. Berarti yang C dengan B itu tidak berfungsi karena tidak berhubung, jadi harus tidak mengalir di situ. Sehingga bisa Ibu buatkan gambar rangkaiannya seperti ini. Karena yang ini tidak berfungsi C dan B-nya. Nah, gambar ini Ibu buatkan lebih sederhana lagi, gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini sehingga kita lihat jelas bahwa R2 dengan R5 itu seri, kemudian R4 dengan R7 adalah seri ya. Nah, untuk mencari berapa hambatan penggantinya, kita selesaikan dulu seri-seri dulu, kemudian nggak bisa seri dan paralel sekaligus ya, ingat itu. Nah, R2 dengan R5 seri, kalau seri berarti jumlahkan R2-nya 6, R5-nya adalah 6, jadi 6 tambah 6 12. Jadi yang 2 diganti jadi 1, tapi nilainya jadi 12.
R4 dan R7 seri. Kita lihat R4-nya 9, R7-nya 6. Digabung seri, berarti dijumlahkan sama dengan 15. Jadi yang dua digabung jadi 1. Nah, kemudian kita lihat R1, R2, R1 nggak bisa diselesaikan secara sekaligus semuanya. Kita selesaikan dulu yang ini yang paralel. Jadi R25 dengan R47 itu paralel. Kita gabungkan menjadi 1, jadi R paralel. Nah, untuk mencari R paralel itu dengan cara dibagi 1 per R paralel sama dengan 1 per 12, ini yang 12, ditambah 1 per 15, kemudian sama-sama kan penjemputnya yang 12 kali 5, yang 15 kali 4. Jadi penyebutnya jadi 60. Jadi R paralel adalah 60 per 9, jadi 6,67. Berarti yang dua ini diganti menjadi 1, yaitu R paralel yang ini. Nah, nilainya 6,67. Berarti ya gambar ini bisa digambarkan secara sederhana seperti ini. Jadi R1, R paralel, dan R8 itu adalah seri. Kalau seri berarti ya tinggal jumlahkan aja. R1-nya 5 ohm, R paralelnya 6,67, R8-nya adalah 4. Jadi 5 ditambah 6,67 ditambah 4 sama dengan 15,7 ohm. Itu mungkin penjelasan Ibu dari latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian lebih paham ketika nanti diberikan soal lagi bisa mengerjakannya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.